Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 12 IPS dari IPS 1 hingga IPS 4. Kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya membuat jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk. Ya, pertama yang harus kita ketahui adalah transaksi-transaksi apa saja sih yang dimasukkan ke dalam jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas? Ya, yang pertama, transaksi penjualan barang dagangan secara tunai beserta potongan penjualannya jika ada. Yang kedua, transaksi penjualan selain barang dagangan secara tunai juga. Yang ketiga, pelunasan piutang dari pelanggan atau pelanggan kita punya hutang, kemudian dia membayar hutangnya kepada kita. Artinya piutang kita nanti akan berkurang karena kita telah menerima pelunasan piutang tersebut. Yang keempat, penerimaan dana pinjaman. Yang kelima, transaksi-transaksi lain yang terdapat padanya penerimaan kas. Transaksi apa saja yang penting kalau kita menerima kas, maka itu akan dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Ya, berikutnya kita kenali dulu bagaimana bentuk tabel dari jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas tersebut. Ya, perhatikan yang paling kiri di situ ada kolom tanggal. Ini digunakan untuk memasukkan tanggal transaksi. Di kolom berikutnya di situ ada kolom keterangan. Di kolom keterangan ini kita bisa membuat keterangan apa saja tentang transaksi yang akan kita masukkan. Pada kolom ref ini nanti akan kita gunakan di saat kita memposting ke dalam buku besar. Ya, kolom berikutnya terdapat ada dua ya, ada kolom debit, ada kolom kredit. Masing-masing kolom di situ ada terdapat akun yang akan digunakan untuk mencatat jurnal kas masuk. Di kolom debit ada kolom kas atau akun kas dan akun potongan penjualan. Nah, kenapa di kolom debit ada kolom kas atau ada akun kas? Ya, karena kalau namanya juga jurnal kas masuk atau penerimaan kas, berarti ada kas yang kita terima. Kalau kita menerima kas, berarti kas kita bertambah. Kas bertambah itu di debit. Oke, berikutnya ada akun potongan penjualan. Ya, kita menerima kas salah satunya karena ada transaksi penjualan secara tunai. Nah, kemudian potongan penjualan ini tentunya akan mengurangi penjualan. Penjualan itu bertambah di kredit. Maka potongan penjualan yang merupakan pengurang nanti dari penjualan, maka letaknya di debit. Ya. Oke, kemudian di kolom kredit ada akun piutang dagang. Salah satu kita menerima kas, salah satunya adalah karena ada pelunasan piutang. Jadi kas kita terima, piutang kita yang berkurang. Piutang berkurang itu di kredit. Ya, berikutnya ada akun penjualan. Kita menerima kas karena kita melakukan penjualan. Berarti penjualan kita bertambah. Penjualan bertambah itu di kolom atau di posisi kredit. Ya. Nah, berikutnya ada kolom serba-serbi. Kolom serba-serbi ini digunakan untuk mencatat akun yang dia transaksinya itu tidak ada akun piutang ya, tidak ada akun piutang dagang ataupun akun penjualan. Maka nanti kita akan mencatatnya di kolom atau di bagian serba-serbi ya. Di sini ada akunnya, apa akunnya kita buat nanti di sini, kemudian jumlahnya berapa. Oke, berikutnya iya, kita buat dulu latihan membuat jurnal kas masuk. Ya, perhatikan di sini ada 4 transaksi sudah Ibu sediakan. Berikut nanti di sini ada jawabannya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama di tanggal 10 Februari ya, diterima kas atas penjualan barang dagangan secara tunai senilai $5.000. Perhatikan di sini cara mencatatnya. Ya, ini perhatikan poin termus Ibu, perhatikan tanggal 10 Februari keterangannya kita buat misalnya penjualan tunai. Atau kita buat keterangan lain juga boleh, asalkan nyambung ya. Oke, kemudian lihat ada di kolom debit, ada kolom kredit. Ini nanti harus balance ini. Debitnya berapa, kreditnya berapa, itu jumlahnya harus sama. Perhatikan untuk tanggal 10 Februari penjualan tunai
Kas masuk berarti kas di kolom kas, bagian debit $5.000. Kas ini kita terima karena apa? Karena ada penjualan. Maka di kolom kredit, di bagian penjualan kita buat di sini $5.000. Debitnya pada kas 5.000, kreditnya di penjualan juga 5.000. Berarti balance ya. Oke, berikutnya tanggal 12. Ya, tanggal 12 Februari, lihat di sini, tanggal 12, ya, diterima kas atas piutang yang dilunasi pelanggan sebesar $1.000. Oke, keterangan tanggal 12 pelunasan piutang, ada kas masuk, berarti kas di posisi debit $1.000, ya, dikarenakan piutang yang kita terima, lihat di sini di kredit piutang dagang kita akan berkurang senilai $1.000. Ya, berikutnya di tanggal 15 keterangannya ini kita minjem ya. Diterima kas atas pinjaman kepada kreditur sebesar $10.000. Lihat, debit kita menerima kas, berarti ada kas debit atau kas masuk $10.000. Iya, kemudian yang $10.000 ini bukan karena piutang, bukan karena penjualan, tapi karena utang. Maka kita buat di kolom serba-serbi, lihat di situ kita buat utang, usaha kita buat ya, $10.000 jumlahnya. Nah, kemudian yang terakhir, tanggal 18 Februari diterima kas atas penjualan barang dagangan secara tunai senilai $7.000 dengan memberikan potongan harga kepada pelanggan sebesar $500. Iya, perhatikan. Kita lihat di sini ya, tanggal 18 keterangannya adalah penjualan tunai. Udah. Kita melakukan transaksi penjualan nilainya 7.000. Cuma dari yang 7.000 itu yang kita terima bukan 7.000 tapi 6.500. Nah, yang 500 lagi apa? Ini merupakan potongan penjualan. Jadi perhatikan di kolom debit kasnya yang kita terima uangnya 6.500, potongan penjualannya 500. Kalau kita jumlahkan ini adalah 7.000 ya. Kemudian di posisi kredit ini kita masukkan ke dalam kolom penjualan. Karena memang kita menerima kas ini karena ada penjualan tunai. Kita masukkan ke dalam kolom penjualan 7.000. Jadi debitnya totalnya 7.000, kreditnya juga 7.000, maka balance. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Mudah kan? Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.